Welcome to Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Yes. Udah masuk di episode 4. Gak berasa ya, kita sudah masuk di episode 4 untuk podcast sekolah anak PQ nih. PQ Nation, Jam Kos podcastnya anak PQ. Nah, kali ini podcast kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada beliau-beliau, siapa ini beliau-beliau? Mari kita perkenalkan. Yang pertama ada Pak Leonardi Maesa. Yang berikutnya ada Mem Suhana. Luar biasa hari ini tamu kita. Ya enggak, Bapak Operator? Ya. Suhu saya. Jadi Pak Leonardi Maesa ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 89 Jakarta. Dan Mem Suhana menjabat sebagai Wakil Sarana dan Prasarana SMA Negeri 89 Jakarta. Nah, pada tema hari ini Bapak dan Mem, kita akan membahas seputaran motivasi belajar dan kita akan membahas tentang fasilitas yang ada di sekolah kita tercinta ini. Pertama, gimana kabarnya Mem Suhana dan Pak Leo hari ini? Aman, sehat. Luar biasa. Kita pekan ini lagi pekan-pekan ujian praktek ya, Mem, ya Pak ya. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan ujian sekolah dan PTS untuk kelas 10 dan kelas 11. Di minggu ini kita masuk di ujian praktek khusus untuk kelas 12. Sebelum itu nih, Pak sama Mem, menurut Bapak sama Mem Suhana, gimana sih tentang program podcast Jam Kos ini? Ya, Boleh, silakan dari Ibu, Mem. silakan dulu deh. Pak Leo dulu apa saya dulu? Boleh, Mem Silakan, Suhana dulu. silakan. Kalau menurut saya, podcast Jam Kos ini itu membuat apa yang ada di 89 itu bisa diketahui di khalayak ramai publik gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya yang kita kan jarang ya yang maksudnya yang seperti ini ya, maksudnya podcast gini direkam kemudian pakai kamera gitu kan jarang. Nah, di sini kita juga belajar gitu ya, yang narasumber kemudian anak-anak juga belajar, termasuk Bu Dini kan belajar juga. Betul. Kan. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya bagus sekali sih buat saya ya. Baru gitu. Ya, saya ini pengalaman pertama loh Mem untuk ngomongin tamu-tamu terus nanya-nanya, itu pengalaman pertama saya bikin podcast, apalagi ini programnya luar biasa sekali. Ini programnya siapa sih Pak Operator? Indonesia. Tapi mungkin ada yang belum cover. Apa tuh Pak? Bahwa sebenarnya kegiatan podcast itu menyerap informasi. Enggak cuma menyebarkan informasi, tapi menyerap informasi. Kok? Karena kita juga akan membuka kesempatan. Mau bahas apa kita? Siapa narasumber kita? Betul. Gitu. Sehingga ada hal-hal yang selama ini mungkin di kotak saran gak pernah masuk, tapi pada saat ada cerita mengenai kita mau ada podcast, nah ya, ada kesempatan untuk ngulik-ngulik gitu ya. Mungkin itu ada masalah baru yang cukup mungkin menggairahkan. Betul. Beberapa juga ada kok yang udah kasih masukan, Bu undang ini dong, Bu bahas ini, adalah sedikit-sedikit. Jadi itu buat masukan kita untuk yang episode-episode berikutnya. Oke, Bapak sama Mem Suhana, berbicara tentang motivasi belajar, itu kan menjadi tujuan kita bersama sebagai seorang pendidik ya, agar terus motivasi
motivasi belajar peserta didik itu meningkat dan meningkat. Kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana sih menurut Mem Suhana maupun Pak Leo tentang fenomena semangat belajarnya peserta didik anak 89 khususnya yang saat ini kelas 12 sedang menghadapi prak dan kelas 10, kelas 11-nya yang kemarin baru saja selesai melaksanakan UTS. Boleh, siapa nih? Duluan nih. Sana lagi. Saya dulu nih Pak. Iya. Ntar kalau aku duluan habis bahannya minta tanya yang lain. Oke, kalau ditanyakan tentang motivasi belajar anak pada akhir-akhir ini, kita nggak bisa terlepas dengan bahwa anak-anak itu pernah mengalami lost learning, ya kan, pas waktu di zaman pandemi itu kan. Iya betul. Dampaknya itu juga masih terasa pas waktu di asesmen ini, pas waktu akhir-akhir ini masih terasa seperti itu. Tapi kita nih guru-guru semua yang ada di sini yang di 89 itu nggak mau kehilangan, maksudnya anak-anak terus terkena dampak pandemi gitu. Nah, jadi berbagai macam cara dilakukan oleh kepala sekolah, oleh guru-guru gitu untuk bisa membangkitkan motivasi belajar anak gitu. Bisa dengan literasi, baca, kemudian maksudnya di perpustakaan disediakan lebih banyak buku-buku. Nah, dengan juga ada pojok-pojok literasi seperti itu. Terus kita juga nggak bisa terlepas ya, motivasi anak itu nggak bisa terlepas dari dukungan dari orang tua sendiri gitu. Jadi motivasi anak untuk belajar itu ya terkait juga dengan orang tua, kita sebagai guru dan anaknya sendiri gitu. Tapi kalau saya lihat walaupun terdampak oleh pandemi, anak-anak di 89 ini motivasi belajarnya masih terbilang tinggi gitu ya untuk mencapai, apalagi yang kelas 12 tuh untuk mencapai masuk PTN itu masih bisa dilihat semangat gitu. Iya, mereka antusias. Ya, apalagi yang kelas 10 dan kelas 11 kemarin pernah dikumpulkan kan. Ya. Nah, itu mereka masih antusias dalam mencapai cita-cita mereka gitu. Oke, dari saya seperti itu. Gimana dengan kalian? Ya, kebetulan juga kita nggak perlu terlalu memikirkan mengenai lost learning ya. Tapi ada hal lain seperti berlakunya kurikulum yang baru. Nah, kita bersyukur kita berada di sekolah penggerak. Iya. Sehingga kita lebih siap dengan kurikulumnya. Dengan orientasi yang berubah, menyebabkan cara belajar dan cara mengajar yang berbeda, sehingga ada hal-hal yang selama ini mungkin di zaman-zaman sebelumnya, di kurikulum sebelumnya tidak terlihat, sekarang menjadi cara utama ya, terutama di refleksi di setiap pembelajaran. Kemudian kita juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, yang orientasinya bukan ke materi tapi ke pengembangan karakter. Yang ini tidak ada di kurikulum sebelumnya, sehingga pembelajaran itu lebih holistik. Si anak tidak hanya tahu mengenai materi, tapi dia harus mengelola itu sebagai sebuah pengetahuan yang bermanfaat. Nah, kita bersyukur anak-anak 89 berada di sekolah penggerak, mereka sudah memulainya. Mungkin kita tunggu proyek-proyek berikutnya, apalagi tanda kutip perekaman, ya, anak-anak multimedia, alhamdulillah ada, sehingga catatan-catatan itu bisa kita tayangkan. Iya. Ya. Silakan nanti ditonton di channel SMA 89. SMA Negeri 89 official ya. Itu nanti ya tolong munculin ya. Itu udah banyak loh videonya, ada profil, ada Mars, ada jingle, terus udah ada beberapa
podcast, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita live streaming juga ada. Nah, jadi kegiatan yang ada di sekolah kita sebisa mungkin kita dokumentasikan ada di YouTube. Jadi sewaktu-waktu nanti anak yang udah lulus pengen nonton lagi kangen sama momen-momen itu bisa dilihat di YouTube channelnya SMA Negeri 89 Jakarta Official. Ada juga nggak pencapaian anak-anak di situ? Misalnya menang juara ini, juara apa voli, apa basketbol Kayaknya gitu ada yang juga ada nggak yang situ? ada mem. Nantinya akan kita rangkum lagi, nanti dilengkapi lagi ya untuk yang prestasi-prestasi seperti itu. Sip. Jadi memang seperti itu ya fenomena semangat belajar peserta didik saat ini. Mereka semakin meningkat semangat belajarnya karena memang menghadapi kurikulum yang baru. Tidak hanya mereka belajar mata pelajaran yang biasa-biasa aja, ternyata ada juga yang namanya tadi project gitu. Project untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Itu membuat mereka semakin bersemangat karena gak hanya harus menghafal, tapi mereka harus membuat produk mungkin atau menciptakan sesuatu. Jadi bakat-bakat mereka yang terpendam yang tadinya tidak terlihat mungkin secara akademiknya mungkin tidak terlalu menonjol ya, tapi ketika disuruh membuat sesuatu mereka mampu bekerja sama dengan teman-teman satu kelompok. Dan biasanya kita suka ada pagelarannya ya untuk project itu sendiri. Terbayang nggak? Jadi maksudnya terbayang nggak? Lepas dari 89 mereka jadi IO. Iya, sudah bisa membuat suatu acara sendiri. Kalau besok ada orang nikahan, siap mereka tuh. Iya, apa-apa Siapa aja tahu. yang mereka siapkan mereka udah paham kali nggak basicnya. Ada loh di sini. Ya. Jadi Bahwa ada ilmu lain yang bermanfaat, yang itu mungkin membuat mereka jadi semangat di sekolah. juga maksudnya apa kreativitas mereka itu jadi apa terbentuk ya, tersalurkan Iya. gitu. Itulah manfaatnya kita berada di sekolah penggerak. Oke, kemudian untuk guru-gurunya sendiri nih Pak, bagaimana sih yang dilakukan oleh guru-guru? Apa yang sudah dilakukan oleh guru 89 untuk bisa meningkatkan motivasi belajar peserta? Ya, sebenarnya dalam setiap proses pembelajaran, kebetulan ini kemarin saya dapat pertanyaan dari siswa, Pak, kenapa sih kita disuruh belajar sendiri seakan-akan kita menjadi pintar dengan sendirinya? Oh tidak, setiap pembelajaran itu akan dimulai dengan bahasa pemantik. Ya, itu sebuah pertanyaan perangsang yang dia harus jawab. Ya, dia nggak bisa sendiri, silakan diskusi dengan teman. Gitu. Kemudian akan ada materi pun mungkin dia sendiri yang akan mencari. Nah, mau materinya mengenai apa? Silakan cari sendiri. Nanti mereka berdiskusi, mereka kemudian presentasi, kemudian ada masalah ditanya oleh anak yang lain, dia harus menjawab. Ya, nanti juga akan ada ngambil kesimpulan, setelah ngambil kesimpulan juga ada refleksi. Ini cara belajar yang tanda kutip kita pelajari selama 3 tahun ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu guru kita, ya, karena mereka pelaksana kurikulum Merdeka ini lebih awal, ya, mereka jauh lebih memahami. Tapi mungkin anak-anak kita masih belum terbiasa, ya, terutama yang datang dari kelas 10. Ya. Mudah-mudahan tahun depan yang datang berarti sudah kurikulum Merdeka. Ya. Ini kebetulan juga kita guru-guru juga ada pelatihan sesama juga di komunitas. Juga kita ada pembelajaran dengan sekolah sebelah, ya, untuk meningkatkan keterampilan guru kita dalam presentasi, gitu ya. Juga ada Ibu kemarin kayaknya udah seminar gitu Ibu kan. kemarin tuh PMM ya. PMM. Itu Mem Suhana sudah tampil di PMM, ya. Disaksikan dengan sekolah sebelah kan? Iya Pak. Oke, cakep. Nah, seperti
seperti itu. Nah, itu jawaban dari saya. Kalau Ibu silahkan. Jadi kalau untuk maksudnya menambah kualitas guru ya, kan dari pribadi-pribadi guru-guru juga banyak yang mengikuti seminar-seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang dari sekolah ya Pak ya, yang dari sekolah itu yang diadakan oleh sekolah pelatihan, mau apa tuh Pak, IT ya Pak? IHT ya, IHT gitu. Terus banyak juga guru-guru yang maksudnya untuk menambah kualitas dirinya itu ada yang ngambil S2 ya kan, ada juga yang ada pelatihan yang dari Dikbud sendiri ya Pak ya, dari Dikbud. Nah diikuti seperti itu. Bahkan kan guru-guru ada yang mengikuti untuk menjadi guru penggerak ya. Ada beberapa yang udah yang udah lulus dan kemudian ada yang masih tahap proses untuk ke sana gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau saya bilang tuh walaupun sekolah tuh sedikit lah ngasih itu maksudnya untuk pelatihan, tapi guru sendiri tuh bergerak gitu untuk menambah kualitas diri. Gitu. Iya, karena pengetahuan itu memang harus kita cari terus ya, belajar sampai dengan akhir hayat. Benar, seperti Ki Hajar Dewantara. Jadi kita walaupun udah jadi guru bukan berarti kita ngajar terus, tapi kita belajar juga terus. Benar. Apalagi menghadapi peserta didik ya semakin kesini berubah-berubah nih kebiasaannya, latar belakangnya. Jadi kita terus belajar, pelatihan lagi. Bener. Setiap Jumat ya kita pelatihan ya. Kadang-kadang juga kita belajar loh dari anak murid sendiri, ya kan. Nah kalau tentang IT itu kan, jadi kan kalau guru-guru yang seusia-usia mem kayak gini kan masih tertinggal ya tentang itu tentang bagaimana menggunakan Canva gitu kan, mengajar dengan Canva atau mengajar dengan yang pakai puling-puling kayak gitu. Nah itu harus banyak belajar jadinya. Kadang-kadang nanya sama anak murid kan. Iya, ya itulah di SMA kita itu guru-gurunya tuh kita nggak malu untuk bertanya ke murid ya Mem ya. Jadi ya saling namanya bertukar informasi, kita nggak malu mentang-mentang guru terus kita ya kalian harus belajar sama kita. Enggak, kalau memang muridnya lebih tahu, lebih jago ini coba ajarin dong saya gimana gitu. Kita nggak malu untuk saling bertukar informasi dan menerima sesuatu hal yang baru bahkan dari murid kita sendiri ya Mem ya. Oke, luar biasa ya sekolah kita ini ya. Tepuk tangan boleh dong. Oke, berkaitan sama motivasi. Berarti adanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu kan berarti ada dari luar, dari guru, dari orang tua. Begitupun dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Ya Mem. Nah, ini kaitannya sama banget nih sebagai wakil bidang Sarpras. Apa sih yang sudah disediakan sekolah kita untuk bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita? Ya banyak sih ya kalau bilang untuk fasilitas yang disediakan oleh sekolah gitu. Sampai saya tuh kadang-kadang anak itu sepertinya betah banget ya di sekolah. Pernah satu kali saya piket sampai jam 5 gitu kan. Jam 5 tuh anak-anak mesti harus pulang gitu, tapi masih banyak aja di sekolahan gitu kan. Nah saya ngasih pengumuman nih sama anak-anak, pengumuman ya kan, silakan meninggalkan sekolah ini dalam waktu 10 detik gitu. Saya sebenarnya salah ngasih pengumuman itu sebenarnya ya kan, 10 menit maksudnya, akhirnya semua pada kocar-kacir semua. Kalau Mem sudah bersabda, siapa yang berani? Aduh, kasihan saya jadi kayak gitu ya, kasihan sebenarnya. Itu pasti ada yang di lantai 2, lantai 3 Mem? Iya gitu, jadi kan wow teriakan. Oke, kembali ke fasilitas ya. Gitu. Yang pertama, kita itu punya hidroponik ya.
Nah, hidroponik ya Pak ya. Ya. Itu kemudian kita punya kantin ya yang setiap hari apa ya Pak Rizky, Selasa Kamis itu ada music yang live music Ada ya. live music loh di kantin SMA kita loh. Nah itu kemudian kita punya UKS juga yang standby ya Mbak Fitri, untuk misalnya ada anak-anak yang sakit gitu kan. Nah bisa ke UKS gitu. Terus kita juga punya perpustakaan yang sebentar lagi akan akreditasi perpustakaan ya Pak ya. Ya. Nah itu di situ anak-anak bisa pas waktu jam-jam tertentu bisa ke perpustakaan. Nah perpustakaannya nyaman, Iya, dingin ya Pak. Apalagi Bapak apalagi Bapak lagi udah ngasih 2 AC, satu buat Bu Saneti, yang satu lagi untuk Pak Rahmat. Luar biasa ya. AC-nya satu-satu loh Pak, keren banget kan. Nah itu, terus apalagi ya kantin, UKS, hidroponik, perpustakaan. Nah kita juga punya meja panjang se-Asia Tenggara ya Pak. Oh iya. Luar biasa ya. Ya. Kan ketika anak-anak itu lagi istirahat bisa makan bersama di situ ya Pak ya. Nah, yang anak-anak yang satu frekuensi itu di situ semua. Iya kan Bu? Iya, di situ. Aduh, bahagia banget lah itu kalau punya meja panjang gitu ya Pak ya. Terus apalagi ya? Masih ada banyak, Bapak tambahin dong Pak. Ya. Sebenarnya fasilitas secara fisik itu nggak cukup. Mau dicukup-cukupin itu juga mungkin masih kurang aja. Nah, salah satunya seperti yang disampaikan sama Pak Rizky tadi. Oh, di kantin kita ada live music, ya, bahwa kita siapin medianya. Nah, anak bahasa Inggris juga ada. Iya. Adanya di lantai 3 dekat perpustakaan yang kayaknya atau mungkin juga di depan sini nih, ya. Namanya English Corner. Ya. Corner. Oh, saya pernah waktu itu ketemu English di lantai Corner. 2. Ada Lantai 2 ya. sebenarnya. Oke, ya. Terus begitu juga dengan anak-anak yang lain. Seperti anak multimedia. Kita siapin kegiatan yang mereka harus siap mengeksposnya. Gitu. Nah, anak-anak yang lain ya tersangkut dengan ekskulnya masing-masing, kita minta mereka semua tuh punya Instagram dan mereka bercerita mengenai ekskulnya masing-masing, kegiatannya. Nah, kita juga di literasi numerasi, terima kasih kepada Pak Adi, Bu Indah, ya, sama Pak Rizky yang sudah ya memfasilitasi secara online sehingga kegiatan kita ya, dapat dilaksanakan kapanpun. Ya, jadi nggak cuma fasilitasnya saja, tapi juga kita bikin eventnya. Event-event yang luar biasa ya pastinya ya sekolah kita tuh. Fasilitasnya juga memang luar biasa. Apalagi perhatian banget untuk masalah lampu. Ada yang lampu ini mati. Mana? Yang mana? Nanti siap ke atas. Langsung. Hari itu juga gak ada hitungan jam tuh pasti langsung diganti sama Tuhan. Dan Tuhan yang turun tangan sendiri loh langsung. Luar biasa loh sekolah kita. Ruang 3 AC-nya panas. Ya langsung dicek. Coba Pak lihat itu. Nanti sore langsung panggil teknisi. Besoknya udah langsung dingin lagi kelasnya. Hebat banget ya. Bener gak? Siapa dulu dong kepala sekolahnya? Kayaknya saya jadi korban penderita ya. Kira-kira nih Pak, apalagi sih Pak yang Bapak ingin wujudkan di 89 tentang fasilitasnya yang pengen ada ini nih? Sebenarnya
kita bukannya pengennya kita, bukan. Ya. Ya, tapi kita tanya sama anak-anak, kamu maunya apa? Gitu, kita memfasilitasi. Tapi pada saat kita tanya maunya apa dan mereka nggak tahu informasinya, maka mereka hanya akan bisa mengatakan kami nggak mau apa-apa. Nah, maka kita rangsang. Nah, ke depan kita masih belum tahu nih. Kalau di bank multimedia mereka sudah cakep nih sekarang, ya. Tapi besok mungkin ada sesuatu yang berubah. Nah, kita juga harus cari tahu. Kita siap untuk fasilitasi. Misal, terpikirkan nggak? Kita satu saat akan ada ekskul robotik. Ada robotik loh. Robotik. Jadi tanda kutip, seandainya ada anak-anak yang minat di robotik, ya, kita buka ekskulnya. Ternyata ada teman kita, karyawan SMA N89, sebelumnya adalah salah satu dari yang mendesainkan sebuah produk di pekerjaan robot. Oh, iya, Pekerjaan yang dikerjakan dengan robot. Gitu. Misal, ini bukan pekerjaan manual. Ya. Ada untuk pekerjaan ini harus disiapkan bahan mentahnya, cetakan untuk ininya, cetakan untuk ininya, cetakan buat kacanya. Ya. Dia yang mendesainkan itu. Gitu. Terus mesinnya disuruh kerja, nanti timeline itu seperti apa sampai produk itu selesai. Nah, pada saat kita berdiskusi, mungkin ke depan robotik bisa menjadi salah satu opsi. Tapi tanda kutip, kita juga harus tahu, harus berawal juga dari siswanya. Gak mungkin kita memberikan perintah, ayo ikutan robotik. Kalau tanda kutip kita tidak memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan apa yang dia mau, ya itu salah juga. Ya. Tapi kalau kita tidak memberikan informasi, salah juga. Ya. Jadi kita perkenalkan dulu, gitu ya. Kalau mereka ada yang tertarik, silakan join. Gitu. Nah, Ibu mungkin terkesima ya, nggak pernah tahu kan? Mengenai robotik, mengenai teman kita yang seperti itu juga nggak tahu kan? Ih, jangan kayak gitu, Pak. Orang dulu di sini tuh ada dan anak saya salah satu yang membuat robotnya. Jadi dulu tuh ekskul robotik itu sudah ada di 89. Sempat ada tuh. Sudah sudah ada. Dan pembinanya tuh Bu Evi. Oh, oke. Nah, itu dan anak saya yang ikut jadi anak murid yang ikut memilih ekskul robotik. Itu bagus benar Pak, betul-betul memang membuat robot gitu kan. Dipraktekin sendiri sama anak saya dan jalan tuh robotnya. Gitu. Ini hasil aku mah gitu. Benar Pak. Jadi mungkin bisa dibuka ya Pak ya, maksudnya ekskul robotik itu. Dan diperkenalkan sama anak-anak. Saya rasa dari sekian banyak ya, dari 20 kelas yang ada di 89 itu pasti ada anak yang tertarik dengan robotik. Terus kita juga ikut lomba-lomba kan, memang ada perlombaannya. Ya. Gitu Pak. Ya. Senang saya Pak kalau dibuka. Saya baru tahu kalau robotik ternyata ada dulu di negeri ini. Di negeri 89. Di negeri 89. Saya juga baru tahu karena memang Mem Suhana lumayan lama di 89 ya Mem ya. Benar, saya udah 13 tahun ya, 13 tahun di 89. Dan sempat Bu Novi kan itu ya, maksudnya minta saya supaya anak saya tuh datang ke 89 gitu untuk memotivasi anak-anak untuk bisa ikut ada ekskul robotik gitu. Saya bilang anak saya kan agak sibuk ya akhir ini, belum bisa. Bagus. Ya. Itu sebuah catatan sejarah yang harus kita mungkin harus diceritakan gitu. Iya. Saya juga baru tahu baru dengar kalau ternyata dulu kita ada robotik. Berarti sempat nggak ada lagi tuh hilang. Oh mungkin ketersediaan guru ya. Mungkin ya. Terus
sekarang mudah-mudahan nanti Pak Leo buka lagi ya Pak ya. Ini ada deh Pak yang tertarik tentang robotik. Ya, Pasti ada dari anak-anak. Tuh, udah ada yang sudah tertarik ada yang kan? tunjuk tangan tuh. Udah ada tuh jawabannya Pak. Pak Leo, Bapak kan sebelumnya pernah memimpin juga di sekolah lain gitu ya Pak ya. Dan Bapak juga pernah sebelum menjadi kepala sekolah kan menjadi guru juga ya Pak. Kalau misalnya Bapak melihat SMA 89 dengan sekolah Bapak yang sebelum-sebelumnya, apa sih hal istimewa yang dimiliki SMA 89? Ya. Ada ciri dari 89 yang saya senang. Ya, saya senang. Ini tidak didapat, kita sulit mendapatkannya di sekolah-sekolah yang mungkin yang sebelah ke sana ya. Anak di sini anak yang sayang sama bapak ibunya. Ya, diingetin nurut gitu ya. Ya walaupun ada 1 2 gitu ya, tapi secara umum ya. Sehingga dalam tanda kutip terasa di sini bapak ibu gurunya bertindak sebagai bapak ibunya juga. Anaknya juga ngerti kalau dia itu juga anak. Gitu. Jadi di samping mereka sebagai siswa, mereka juga bisa menempatkan diri mereka sebagai anak. Ya, itu yang membuat SMA 89 terasa lain. Ya. Nah, nilainya kebetulan ini nilai karakter anak-anak kita, bahwa anak-anak kita memang mudah untuk dikasih taunya. Gitu. Ya, itu nilai positif yang mungkin tidak saya dapatkan di sekolah yang lain. Luar biasa ya. Pak, itu kan anaknya Pak. Gimana gurunya Pak? Oh, gurunya baik-baik. Mau dinilai juga? Ya boleh dinilai. Mau di beda-beda. Silahkan dilihat. Kita lagi ngapain ini sekarang? Podcast Pak. Berapa orang? Yang di sini. ada 3, yang di luar ada banyak. Ternyata untuk bikin kayak begini, ya teman-teman siap aja gitu loh, siap aja, oke aja, ayo gitu loh, bahwa kita ngeriung gitu, dan anak ikut. Iya, anak juga. Ya, tuh itu ada makhluk yang ngeliatin saya. Ya. Makhluk. Bahwa di sini tidak terasa saya ini guru. Ya, kamu siswa sana, geser dikit. Ya, enggak. Ya, tapi kita lebih kepada tujuan atau target dari apa yang mau kita peroleh. Semuanya menyesuaikan sesuai dengan takdirnya. Enak banget tuh. Kalau takdirnya Farhan itu sebagai siswa, maka dia akan berlaku sebagai siswa, sebagai anak yang baik, gitu. Begitu juga dengan bapak ibu gurunya. Ya. Nah, bapak ibu gurunya, kalau mau saya katakan, antusiasme untuk melakukan sesuatu, ya itu jauh lebih, ya walaupun di tanda kutip inisiatif mungkin ya, inisiatif karena orang berinisiatif biasanya yang merasa punya bekal cukup atau lebih inisiatif dia punya. Tapi di guru kita bukan inisiatif ya, tapi kebersamaan untuk mencapai tujuan itu lebih terasa gitu. Tepuk tangan lah. Kebersamaan. Nah, kalau ada yang mau nangis mendengar pernyataan ini, silakan nangis sekarang. Mau nangis gak, Mas? Kebersamaan masak-masak ya Pak. Walaupun cuma untuk masak aja, ya. Walaupun cuma untuk masak. Ya. Itu mungkin sebuah pekerjaan kecil, ya. Tapi itu mendapatkan penghargaan. Bukan karena kepala sekolahnya, tapi karena memang semuanya berniat untuk melakukan itu, gitu. Ya. Itulah 89. Berarti banyak ya yang kita lakukan untuk bisa menumbuhkan atau meningkatkan motivasi
peserta didik dari program-program sekolah, event-event yang luar biasa, kemudian peningkatan kualitas dari gurunya itu sendiri. Lantas bagaimana nih Pak? Kan harus ada kerjasama nih, tadi yang bilang ya, antara orang tua, peserta didik dengan bagaimana kemudian sekolah menjembatani nih antara orang tua, peserta didik dengan guru agar ketiga-tiga itu bekerja sama untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Ya. Boleh. Mungkin. Maaf ya, saya nyodok lagi ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Bapak kan kepala sekolahnya. Iya. Gini. Mungkin orang lebih senang di satu sisi dicerita-ceritakan. Tapi kalau saya mungkin ya lebih senang ditunjuk-tunjukkan. Ya. Seperti OSIS tuh mau ngapain sih? Ya. Coba mereka diajak diskusi. Kemudian setelah diajak diskusi, nggak cuma diskusi. Kita minta langsung komite juga ikutan atau orang tua juga ikutan dalam kegiatannya seperti project ya. Project memang kadang-kadang nih anak nih melakukannya di luar sekolah ya. Sehingga bapak ibu orang tuanya di rumah pun mengerti apa yang terjadi sama anak-anaknya. Anak-anaknya juga didukung penuh oleh orang tua. Kemudian anaknya juga kita presentasi di sekolah dan ini juga kita buatkan rekaman. Nah, bahwa yang dilakukan anaknya itu mendapat sebuah apresiasi. Ya, begitu juga dengan komite. Mungkin kalau komite kita kasih presentasi atas sesuatu, ya mungkin itu baru sebatas omongannya. Tapi sesuai dengan perjalanan waktu, mungkin sekarang mulai terasa bahwa anak-anak kita ya dengan bantuan komite mungkin di satu saat nanti dia keluar dari sini, entah mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau ada hal-hal yang mereka peroleh di ini walaupun mereka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang bisa mereka jadikan ya katakanlah bekal mereka nanti. Ya contohnya seperti yang saya ceritakan tadi, siapa tuh keluar dari sini jadi IO. Iya. Ya, gitu. Atau Bu Indah, mungkin anak kita kalau besok nih anak-anak dari teater sudah punya jadwal kegiatan yang ditayang setiap tahunnya, kita bikin momen khusus bahwa setiap tanggal sekian anak teater akan pentas di panggung kita dan kita siarkan dan kita minta orang tua hadir untuk bayar tiket. Ya mungkin sekarang di sekolah dulu. Tapi besok-besok mungkin kita bisa sewa tempat di Cikini. Iya. Cikini apa tuh? Cikini apa tuh? Taman Ismail Marzuki. Nah, tapi memang kita harus punya titik awal. Gitu. Nah, ini memang nggak lepas dari dukungan orang tua. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya dukungan orang tua, walaupun kadang-kadang itu tidak kita nyata-nyatakan gitu ya, tapi pasti orang tua ada di situ. Ya. Berperan positif ya, aktif. Tapi memang ya, tidak dinyata-nyatakan. Ya. Ini berjalan alamiah saja. Ya. Itu sebuah nilai lain. Silakan Ibu kalau mau tambahin lagi. Ya kalau ditanya tentang bagaimana orang tua kita nih guru kepala sekolah menjembatani antara orang tua sama anaknya. Kalau saya tuh punya pengalaman ya dulu kan saya jadi wali kelas 12D kan. Di situ anak saya Chandra menjadi ketua OSIS. Kita jadi setiap event, setiap kegiatan yang ada di kelas atau di sekolah kita share ke grup orang tua. Ya kan kita kan punya grup orang tua. Nah, di situ mereka tahu bahwa anaknya tuh kegiatannya di sekolah ini loh, lagi gitu kan, lagi ngapain gitu, lagi apa yang pemilihan duta 89 itu juga. Jadi
Di situ mereka, aduh, ini anak saya sedang ini aktivitasnya, anak saya sedang ini gitu ya. Nah, di situ mereka jadi seperti ikut di dalamnya gitu, ikut seperti mendidik anak gitu ya. Jadi apa yang dilakukan di sekolah kemudian di rumah dikuatkan oleh orang tua gitu. Nah, ada juga yang supaya bisa menjembatani orang tua ke anak didik dan ke kita tuh, misalnya ada anak-anak yang bermasalah misalnya kan. Nah, kan orang tua dipanggil bagaimana caranya mendapatkan solusi supaya anaknya itu bisa baik-baik dan punya motivasi belajar yang bagus di sekolah gitu. Jadi alat-alat IT yang komunikasi seperti HP, kemudian email gitu tuh bisa maksudnya menjadi alat buat kita guru bisa menyampaikan pesan-pesan kepada orang tua. Seperti itu menurut saya. Iya, jadi memang membuka komunikasi seluas-luasnya ya kita guru ke orang tua untuk memberikan informasi apa yang sedang dilakukan anak-anak. Karena di usia-usia anak SMA ini, anak-anak kalau dulu waktu kecil mereka banyak cerita, ketika mereka sudah beranjak remaja, dewasa, mereka semakin tertutup sama orang tuanya, bahkan gak cerita di sekolah tuh lagi apa, lagi kegiatan apa, PR-nya apa, itu ada meme yang kayak gitu anak-anak, jadi orang tua nggak tahu. Nah, dengan adanya YouTube sekolah, jadi orang tua kan bisa nonton nih, bisa ngeliat, oh di sekolah lagi ada kegiatan ini, oh lagi ada live streaming ini, oh anak saya lagi begini, ditambah informasi yang diberikan oleh wali kelasnya. Oke, saya lanjutkan nih. Kelas 12 nih Pak, ya Mem ya. Kelas 12 mereka sedang melaksanakan ujian. Sebentar lagi mereka akan lulus. Jauh dari 89. Jauh dari 89. Mama. Bersedihkah Ibu? Jelas saya bersedih Pak. Itu yang salah, seharusnya kita senang. Karena dia siap terbang menuju cita-cita mereka. Senang Pak, tapi ada perasaan sedih juga. Ya. Kemarin Terus aja, yang kedua, saat mereka pergi, apakah Bapak Ibu sudah membekalinya? Sudah. Maka taruhlah semua pengharapan itu di situ. Terbanglah ya jauh nak, sejauh-jauhnya engkau bisa. Nanti kembali saat kau sudah menjadi seseorang. Ingat-ingat mama ya. Iya. Gitu ya. Kalau saya justru kita semangat. Ya. Saya tidak ada rasa sedih-sedihnya. Saya tetap meletakkan mereka sebagai busur, anak panah yang harus terbang. Memang harus, ya, sejauh-jauh. Ya. Tahu udah dibekali kan? udah kemarin salam-salaman mewek. Oh iya. Banyak Mem. Banyak ketika salam-salaman mau puasa, Iya, ya kan? iya. Anak-anak kelas 12 itu ada berpelukan terus nangis gitu kan. Nah, itu tandanya anak yang ingat dengan kesalahan-kesalahannya selama berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapak Ibu gurunya, tolong dimaafkan. Siap. Itu nilai baiknya. Ya. Yang selanjutnya nih Pak, kelas 12 mereka persiapan mau ke PTN ataupun kuliah-kuliah swasta, maupun mungkin ada yang bercita-cita juga kuliah di luar negeri, kita nggak ada yang tahu ya. Pokoknya mungkin mereka, di antara mereka ada yang berpikiran sampai ke sana atau berencana ke sana. Bagaimana sih Mbak Suhana sebagai guru bahasa Inggris juga, kemudian Pak Leo sebagai kepala sekolah, memberikan penguatan nih kepada peserta didik kita khususnya kelas 12 bagi mereka yang keterima di PTN yang mereka idamkan dan yang tidak keterima. Boleh dong Mbak Suhana. Jadi kalau kita mau memotivasi ke anak-anak yang supaya bisa diterima di PTN ke
dinasan atau yang di swasta seperti itu. Jadi kan kalau anak-anak itu kan cuman ada 3 kemungkinan ya Pak ya kan, melanjutkan kuliah, kerja, atau get married ya Pak. Tapi yang terakhir nggak usah disebut-sebut Bu. Ya. Karena itu sangat personal. Jadi kalau saya tuh bilang ke anak-anak ya, kita tuh adanya di ibu kota kan, ya kan, ibu kota. Fasilitas tuh banyak sekali gitu kan. Jadi kalau selain itu kita tuh berada di sekolah negeri gratis, ya kan. Nah, kalau sampai kita yang ada di ibu kota kemudian berada di SMA negeri sampai enggak melanjutkan kuliah, itu udah big question buat saya gitu kan, saya bilang ke anak-anak gitu. Sebab apa? Jadi anak-anak yang kurang mampu misalnya ya kan ada program KIP, Kartu Indonesia Pintar, kemudian ada KJMU. Nah itu, jadi kayaknya kalau misalnya anak-anak yang kurang mampu itu enggak kuliah itu kan sayang sekali, karena ada fasilitas dari dari pemerintah untuk bisa mereka melanjutkan itu. Terus kalau yang misalnya yang ada eligible, maksudnya bisa punya kesempatan untuk eligible, ya bisa mereka gunakan itu gitu. Tapi bukan maksudnya harus saya menggunakan eligible ini harus lulus gitu kan, sesuai dengan jurusan atau universitas yang saya pilih gitu kan. Tapi selain eligible, mereka punya kesempatan lagi yang jalur tes kan. Nah, jika nggak lulus juga dari jalur tes kan bisa juga ke mandiri gitu. Jadi untuk masuk ke PTN itu banyak jalan menuju Roma gitu. Jangan sampai mereka ada kendala gitu, terus kemudian jadi lemah, kemudian jadi putus asa, jadi nggak bisa. Atau misalnya kalau tahun ini nggak bisa masuk, ya tahun depan masih bisa ada kesempatan gitu. Saya selalu menyemangati anak-anak untuk bisa mencapai situ, mencapai apa yang dicita-citakan. Maksudnya tempatkanlah cita-cita kamu setinggi langit gitu, setinggi langit. Tapi kamu juga mesti harus sadar bahwa kondisi kamu atau hasil tryout kamu di mana gitu, supaya mereka bisa sinkron dengan jurusan dan universitas yang dia pilih gitu. Jangan maksudnya hasil tryoutnya 500 tapi dia pilih jurusan kedokteran UI gitu kan. Ya mesti harus ada pertimbangan gitu kan. Gitu. Kalau saya sih seperti itu. Mudah-mudahan ini jawaban saya itu cocok sama pertanyaannya Pak. Cocok. Ya. Apple to apple gitu Pak, jangan. Ya, walaupun mungkin ada anak-anak yang menunda dulu, ya belum bisa melanjutkan. Itu tidak apa-apa. Ya, ingat bahwa tidak semua cita-cita itu ya diperoleh seketika, tapi ada yang ditunda, ya kan. Saya punya anak, selama di SMA loper koran. Ya. Jadi dia sampai ke sekolah itu sudah berkeringat, ya, pakai sepeda BMX gitu ya, atau kalau dia nggak sepeda BMX-nya rusak, berlari-lari penuh dengan keringat dia sampai ke sekolah, ngos-ngosan karena takut terlambat. Ya, ternyata memang tidak melanjutkan. Tapi setelah 10 tahun dia datang ke sekolah, ya, minta legalisir, kemudian ya ijazahnya minta dilegalisir, kemudian dengan postur yang jauh berbeda. Nah, kamu ngapain sekarang? Pak, saya sekarang di Bali. Ngapain di Bali? Saya cuman pedagang pinggir jalan Pak. Cuman pedagang pinggir jalan.
kuliner pinggir jalan, street food. Ya, ya benar ya. Benar Pak. Tapi ternyata ada orang yang mau menyekolahkannya. Mungkin dia mau disiapkan menjadi koki di hotel berbintang. Ada rezeki yang mungkin ya walaupun sehari ini tidak terlihat gitu ya, tapi besok siapa tahu gitu. Nah, begitu juga kepada anak-anak yang belum punya kesempatan ke sana, jangan terlalu bersedih ya, nggak boleh putus asa, kesempatan tetap ada walaupun entah kapan datangnya ya. Kita tetap berharap dan terus berdoa bahwa setiap insan itu ada rezekinya sudah ditentukan, dan mudah-mudahan ya, rezeki kita memang salah satunya belajar sampai akhir hayat. Belajar sampai akhir, karena kesempatan itu datang kepada mereka yang mau berusaha. Benar sekali. Wah, luar biasa ya cerita-cerita kita, dari motivasi, fasilitas, apa yang kita usahakan untuk peserta didik SMA 89 ini, sampai dengan kita membahas ke kelas 12 persiapan mereka untuk menempuh PTN, bagaimana nanti kalau misalnya mereka keterima dan yang tidak keterima. Pak, Mem, sebelum kita closing ya, boleh dong 3 kata untuk mencerminkan sekolah. Boleh dari Bapak deh. 3 kata Pak. Padahal kalau 3 kata itu nggak cukup. Tuh pastinya. Kalau dilihat dari visi misi kita aja tuh udah sebanyak apa itu ya. 3 kata untuk Pak. 10 deh. Ya. Pak, kebanyakan kalau 10 Pak. Kalau gitu saya cuma 1 aja. 1 kata Pak. Semangat. Semangat. Anak-anak, gurunya, semua warganya selalu bersemangat. Mem, boleh Mem? 3 kata Mem. Aman, Aman, nyaman, nyaman, happy. happy. Jadi yang nonton nih podcast Jamkos jadi lebih tahu ya tentang SMA kita nih, SMA 89 Jakarta, bagaimana dalamnya, bagaimana peserta didiknya, bagaimana guru-gurunya, fasilitas, kemudian motivasi yang diberikan dari podcast kita hari ini bersama kepala sekolah kita yang luar biasa, Pak Leonardi Basa dan Mem Suhana. Terima kasih Mem Suhana atas waktunya udah mampir di Jamkos. Pak Leo, Sama-sama. terima kasih banyak untuk berbagi semuanya tentang tema kita hari ini. Semoga sehat selalu untuk Pak Leo dan Mem Suhana. Kita juga mengucapkan mohon maaf lahir batin kali ya, ya. karena kan mau lebaran nih podcast ini, sebelum lebaran. Podcast Jamkos mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode berikutnya Jamkos, jam yang kita tunggu-tunggu. Yes.